learning something new. Speaker selanjutnya adalah Iman Kurniawan, ya, seorang teknologi entusias dari D-Catalyst. Dan D-Catalyst inilah adalah company yang we create robust digital solutions using bleeding edge technology. So, untuk tema hari ini, dia juga ada blognya yang berjudul sama di medium.com, yaitu adalah metodologi untuk Vault design dan implementasi di organisasi. Yang mana metodologi ini akan berawal dengan struktur organisasi. Silakan, Mas Iman. Ya, terima kasih Tio atas kesempatannya. Coba saya share screen dulu ya. This one. Good, we can see your screen. Bisa lihat screen ya? Oke. Oke. Ya, pertama-tama selamat pagi semua. Terima kasih buat Hasikop yang udah memperbolehkan saya untuk bicara di forum ini. Oke, saya coba present sekarang. Oke. Kita mulai seperti yang Tio perkenalkan, nama saya adalah Iman Kurniawan. Sekarang saya adalah SRE di D-Catalyst. Ya, seperti Tio bilang, D-Catalyst itu sedikit tentang D-Catalyst. D-Catalyst adalah tech company. Kita bikin digital solution yang kita buat sekarang mainly untuk finance industry. Saya juga punya, kalau teman-teman mau lihat profil saya lebih lanjut, bisa lihat di LinkedIn saya. Kalau teman-teman mau lihat ya kumpulan code saya, itu ada di GitHub dengan ID saya. Oke, pada pagi hari ini saya mau presentasi tentang metodologi Vault design dan implementasi di organisasi. Saya cuma punya 15 menit, jadi saya coba cepat aja gitu ya. Pertama-tama, kenapa sih saya ambil topik ini gitu ya? Sebab pertama-tama saya lihat perusahaan atau kantor atau organisasi itu masih belum atau masih sedikit untuk menerapkan secret management. Ya, ada beberapa secret management di pasaran, tapi saya evaluasi, saya personally saya suka dengan hasil ke Vault dengan apa ya, dengan filosofinya ya. Nanti kita bisa discuss lebih lanjut. Nah, kalau kita ngomong metodologi itu kan step by step ya. Sedikit balik ke kenapa saya pilih topik ini adalah saya juga udah implementasi beberapa sistem, beberapa platform, dan akhirnya itu yang saya lihat adalah kalau tidak didesain atau tidak direncanakan dengan baik, itu jadinya sistem atau platform itu berantakan. Berantakan artinya adalah ada objek-objek yang kita nggak tahu siapa yang make, ketinggalan aja di situ, nggak ada yang maintain, dan kedepannya orang jadi takut untuk kalau kita delete objek ini, nanti apa yang rusak ya, apa yang berantakan gitu kan. Jadi itu kenapa saya berpikiran kalau kita mau mendesain sesuatu atau implementasi sesuatu, let's do step by step, design and plan accordingly and correctly. Nah, kembali ke Vault object ini. Oke. Buat teman-teman yang pernah install atau pernah explore Vault, pasti tahu screenshot ini ya. Screenshot ini dari Vault UI. Ya, Vault UI, kalau teman-teman lihat di bagian atasnya itu ada bar
warna hitam itu ada secret access policies tools ya. Nah, itu yang akan saya refer sebagai objek, big object I can say. Nah, kita mulai dengan secret. Secret engines, terus terang Vault punya cukup banyak macam secret engine ya. Yang paling standar KV, key value, itu ya key value, username and password kalian bisa tahu di situ. Itu kemudian ada database ya, database kalian bisa connect Vault dengan database kalian, Postgre, MySQL, MongoDB, ya masih banyak lagi Cassandra. Dan menariknya dengan Vault ini adalah terutama dengan database secret engine dan beberapa secret engine yang lain ya, adalah dia mampu bikin istilahnya apa ya, short live credentials, di mana credentials itu dibikin dan dikasih untuk one period of time. Jadi kita pakai, kita kerjain, setelah selesai itu misalnya berapa lah, 2 jam, 4 jam, 8 jam, habis itu hilang gitu kan. Nah, yang feature yang lain yang menarik dari Vault itu adalah dia bisa merotate password database. Jadi ini salah satu feature yang saya pikir cool ya. Kayak misalnya kita create database, kita dapat initial password ya, kita bisa taruh di Vault, kemudian kita minta Vault untuk manage, artinya terus kita bilang rotate ya. Jadi nggak ada yang tahu password initial database itu, cuma Vault yang tahu. Nah, terus gimana kita pakai database-nya gitu kan? Pertanyaannya berikutnya begitu kan? Ya, si Vault itu bisa kita setup role dan policies yang bisa mengenerate credentials sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita cuma butuh update table tertentu, ya udah kita bikin policy itu. Setelah itu kita akan dapat credential untuk mengupdate table itu. Dan itu ada umurnya. Credentials itu kita bisa set yang tadi saya bilang 2 jam, 4 jam gitu. Setelah itu hilang. Nah, itu saya pikir itu feature yang sangat bagus ya. Saya nggak lihat di secret management yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke akses ya. Akses, apa sih akses itu? Sebenarnya akses itu authentication method ya. Nah, di sini juga Vault juga memberikan macam-macam ya, berbagai macam cara kita autentikasi. Bisa pakai token, itu yang paling awal ya, token. Kemudian kalau kita mau pakai local username and password, Vault juga menyediakan. Kemudian kalau kita mau pakai Active Directory bisa juga. Kalau kita mau pakai OIDC, kita pakai G Suite atau Google Workspace, kita bisa juga. Kalau kita pakai Auth0, kita juga bisa pakai. Ya, itu dari sisi user, siapa orang ya. Kalau kita mau lihat dari apa ya, mesin, app gitu kan. Sebab sekarang kalau kita lihat persona itu kan ada siapa dan apa ya. Nah, kalau apa kita juga bisa pakai JW token untuk misalnya GitLab Runner. Kalau kita punya GitLab Runner dan kita mau allow GitLab Runner itu untuk akses certain secret engine, kita bisa juga pakai GitLab JWT out token. Kemudian kalau kita punya Kubernetes ya, kita bisa pakai service account juga. Nah, kemudian policies. Nah, policies ini yang menghubungkan siapa bisa mengakses apa dan boleh ngapain. Gitu. Itu policies dan kita mesti set itu juga. Nah, kembali ke plan yang saya bilang dari awal ya. Ke plan yang saya bilang dari awal, kalau kita lihat dua objek pertama, secret sama access,
itu Vault bikin secara folder path gitu ya. Jadi ada path-nya. Nah, sedangkan untuk policies itu cuma flat. Jadi kalau kita punya 10 policy, ya itu akan ditulis 10 policies itu dalam flat. Jadi kita mesti mendesain bagaimana kita mendefinisikan. Ya. Kemudian kita udah tahu objek default. Nah, sekarang gimana kita memasukkan itu atau memap itu dengan organisasi kita, gitu ya. Saya kasih contoh yang umum ya. Organisasi umum saya sebutlah org.com gitu ya. Umumnya punya departemen kan. Di sini saya sebut marketing, HR, finance, operation, IT gitu. Cuma sebagai contoh lah ya. Kemudian di tiap-tiap departemen pasti punya aplikasi gitu kan ya. Aplikasi 1, aplikasi 2 dan sebagainya. Dan tergantung dari kompleksitas aplikasinya mungkin punya beberapa environment. Ada yang punya dev, UAT, prod, kalau simple cuma punya dev sama prod dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu organisasi structure ya. Nah, sekarang kita lihat dari aplikasi-aplikasi ini mana secret yang kita mau manage ya. Dan mana secret yang kita mau manage? Sebutlah kita punya username dan password, otomatis kita butuh KV secret engine. Kalau aplikasi itu butuh database, kita butuh secret engine database. Kalau pakai Linux, ya kita pasti butuh SSH database. Nah, itu secret engine. Nah, sekarang kita lihat siapa yang akan mengakses. Apakah orang, apakah mesin, atau app gitu ya. Ya kalau orang mungkin bisa pakai Active Directory, G Suite dan lain sebagainya. Kalau GitLab ya kita bisa pakai JWT, dan kalau pakai Kubernetes ya bisa pakai service account. Nah, kemudian untuk balik lagi seperti sebelumnya, ada policy yang menghubungkan apa dan siapa dan bisa ngapain di dalam Vault, which is itu yang kita sebut policy. Nah, kemudian setelah kita tahu rencananya ya, terus gimana implementasinya gitu kan. Nah, di sini yang saya mau bawakan adalah saya pakai Terraform Code sebagai tools ya. Dan saya implementasinya adalah sebagai framework. Maksudnya adalah saya di variabelnya saya set variable enter-nya yang merepresentasikan objek. Jadi kita mulai dari pertama. Make pattern as object name. Jadi kalau kita bikin object name, kita harus bikin pattern. Jangan kita sebutin. Jangan kita definisikan panjang gitu. Kita bikin pattern sebab object name itu akan kita construct gitu ya. Nah, kemudian itu yang poin yang kedua, itu yang saya bilang object as map variable. Jadi kita bikin map variable yang mendefinisikan semuanya. Nah, kemudian untuk code-nya adalah ini yang saya sebut use local untuk code logic ya, nested looping, if else condition, forming object name. Ini yang tadi sedikit disinggung Mas Peter sebelumnya, bahwa di programming language bisa lakukan itu, di HCL pun juga bisa melakukan itu. Mungkin terus yang buat saya agak susah juga gitu ya, tapi akhirnya saya bisa familiar dan comfort dengan HCL, the way HCL work, right? Nah, kemudian paling gampang contoh yang ini, kita bisa melakukan nested loop seperti di programming language menggunakan HCL. Nah, kemudian lanjut adalah setelah kita punya locals, bagaimana kita panggilnya? Kita panggilnya pakai for each. Nah, for each ini, jadi kita udah siapkan yang akan kita panggil, dan for each ini akan nge-loop. Orang biasanya yang saya lihat implementasinya orang pakai count di sini.
Account bisa juga, tapi kurang fleksibel menurut saya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalau kita mau setup initial authentication, lebih baik manual. Jadi maksud saya gini, secret buat saya tuh mestinya cuma kita sama Tuhan yang tahu, gitu ya. Jadi kalau kita masukkan di tempat lain, artinya ya itu udah nggak secret lah, udah nggak rahasia gitu. Atau kalau misalnya initial authentication itu mau dijalankan lewat CI/CD pipeline, tolong masukkan secretnya itu sebagai manual environment variable. Gitu. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja. Udah lebih 1 menit sekarang yang mau saya bawakan pada pagi hari ini. Kalau teman-teman mau lihat lebih lanjut tentang implementasinya, Terraform code-nya teman-teman bisa lihat ke GitHub saya. Untuk lengkap artikelnya ada juga di Medium. Yang saya sekarang coba kerjakan adalah fault auditing, ya, pakai Elasticsearch, karena Vault udah punya authentication, udah punya authorization, kita harus punya auditing as well untuk Vault juga. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Kembali